Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Ustadz, saya nikah umur 17 tahun di waktu saya kelas 2 SMK. Sekarang umur saya 20 tahun. Dan anak saya sudah berumur 3 tahun. Sewaktu nikah, istriku dalam keadaan hamil. Setelah lahiran, ada yang menganjurkan atau mengajarkan untuk nikah lagi, tapi sampai saat ini belum terlaksana. Pernah dengar di YouTube kalau itu sama saja dengan zina. Kalau dipikir-pikir nikah lagi malu sama orang. Pertanyaan saya, hukumnya bagaimana jika pernikahan itu cuma ada saya, istri saya dan seorang ustadz yang menikahkan? Apakah pernikahan itu tetap sah Ustadz tanpa didampingi orang tua yang masih hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi langkah-langkah kita untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berkaitan dengan kasus yang disampaikan tadi, itu adalah salah satu di antara masalah fitnah, masalah huru-hara, masalah prahara agama yang banyak terjadi belakangan ini. Tatkala hubungan laki-laki dan perempuan sudah tidak terkontrol dengan kontrol syariat, maka kondisi banyak yang terjadi semacam sekarang ini. Gambarkan kondisi hubungan laki-laki dan perempuan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi wanita itu kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah umur nikah, itu tuh di rumah terus, itu namanya apa? Jadi enggak keluar-keluar. Dipingit ya. Nah, ya dipingit. Dipingit. Jadi lihat misalkan hadis tentang hari raya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang itu untuk sholat hari raya, termasuk nisa, hattal awatik wadawatil khudur, sampai pun wanita-wanita pingitan. Wanita-wanita pingitan kalau hari raya suruh keluar. Berarti memang hari-hari biasanya itu dipingit, gitu ya, di dalam rumah begitu sampai dia itu keluar dalam acara pernikahan setelah dia dinikahkan dengan orang tuanya dengan seorang suami. Sampai-sampai saking terjaganya hubungan antara laki-laki dan perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW itu mengatakan, al-ayyimu tusta'mar, wal bikru tusta'dzan. Wanita janda itu kalau diminta lamar seorang laki-laki, dimintai ketegasan jawabannya, iya apa enggak, nerima apa enggak. Tapi seorang gadis itu dimintai izin kalau dia dilamar oleh seorang wanita oleh seorang laki-laki, ada laki-laki yang melamar kepada orang tuanya, kepada walinya, maka walinya itu nggak boleh memutuskan sampai minta izin. Para sahabat nggak heran dengan janda, karena memang janda itu sudah kenal wanita, sudah kendel gitulah dengan berhubungan dengan kaum laki-laki. Tapi gadis itu nggak mungkin dimintai izin ngomong iya ngomong enggak, itu nggak mungkin, itu aib besar. Makanya mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifa idnuha, bagaimana seorang gadis dimintai izin Rasulullah, nggak akan mungkin ngomong gitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idnuha sumatuha, izinnya itu kalau dia diem gitu berarti izin. Begitu terjaganya kehidupan laki-laki dan perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Allah mengharamkan zina, Allah itu tidak menggunakan bahasa jangan lakukan zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian itu mendekati zina. Apapun yang mendekati, bukan perbuatan zinanya, tapi mendekatinya itu terlarang. Lah, tapi kemudian kondisi zaman sekarang adalah kondisi yang sekarang ini, maka terjadilah yang terjadi sebagaimana banyak kasus-kasus yang disampaikan pertanyaan tadi. Tapi karena sudah terjadi, pertama mohon kepada penanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merusak kehormatan, merusak nasab, dan macam-macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita yang nikah tatkala sudah hamil itu ada dua kemungkinan. Ya. Wanita yang nikah tatkala hamil itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi dia berzina hanya dengan satu laki-laki, kemudian hamil, lalu dia dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya tersebut. Laki-laki yang menghamilinya tersebut. Kalau ini maka boleh. Kalau ini maka boleh. Inilah yang dulu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yani awwaluha sifah wa akhiruha nikah. Diawali dengan zina, berujung dengan pernikahan. Ya, karena tidak ada tidak ada air lain yang masuk ke rahim, tidak ada air mani lain yang masuk ke rahim wanita tadi. Sedangkan larangan Rasulullah SAW itu adalah la yaskir rajulu ma'azar ghairihi. Janganlah seseorang itu menyirami tanaman milik orang lain. Jadi dalam arti janganlah seorang itu mengumpuli wanita yang sudah dikumpuli oleh orang lain dan belum keluar dari masa iddahnya. Itu yang pertama. Lah, tapi ini syaratnya, pertama yang nikah itu wanita yang berzina dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang kedua, dipastikan yang berzina dengannya hanya dia, waliyadzubillah. Adapun kalau kejadiannya tidak semacam itu, itu gambarannya berarti laki-laki ini nikahi hanya untuk nutup aib. Dan seorang wanita berzina, waliyadzubillah, kemudian dia hamil. Setelah dia hamil, kemudian belum nikah untuk nutup aib, maka keluarganya itu cari sembarang laki-laki, pokoknya mau untuk menikahinya. Menikahinya. Atau kejadian perzinaan itu dengan banyak orang, dengan banyak laki-laki, kemudian hamil, kemudian salah satu di antara mereka diminta untuk menikahinya. Lah, masalah ini yang dibincangkan panjang oleh para ulama, dan mayoritas para ulama, dan itu pendapat yang kuat dalam masalah ini, bahwa pernikahan itu nggak boleh, nggak sah. Jadi pernikahan itu tidak sah. Jadi harus nikah setelah lahiran. Harus nikah lagi setelah lahiran. Lah, tapi letak masalahnya sekarang adalah kayaknya dari zahir dari pertanyaannya, fulan ini sudah dapat kartu nikah. Zahir dari pertanyaannya sudah dapat kartu nikah. Kalau dia sudah dapat kartu nikah, yang penting sekarang itu dia menikah secara syar'i. Dan menikah secara syar'i harus melibatkan wali. Nggak boleh ustadz. Jadi harus melibatkan wali. Wali itu orang tua dari istri. Orang tua dari istri, kalau tidak ada orang tua ya kakeknya. Orang tua maksudnya ayah. Kalau tidak ada ayah ya bapak, ayahnya ayah, kakek. Kalau tidak ada ya saudara kandung laki-laki. Kalau tidak ada saudara laki-laki sebapak. Kalau tidak ada, maka paman, saudaranya bapak kandung. Jadi kemudian begitu urut-urutan dalam perwalian. Tidak boleh seorang ustadz untuk jadi wali. Sama sekali tidak boleh. Anggaplah tidak ada wali yang bisa untuk mau nikahkan dia, maka larinya bukan ke ustadz, tapi larinya itu adalah ke hakim, ke KUA. Kata Rasulullah SAW, as-sultanu waliyyu man la waliyalahu. Sultan itu adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Dan sultan adalah pemimpin negara ini. Pemimpin negara ini adalah presiden. Tapi kemudian presiden mewakilkan masalah semacam ini ke Kementerian Agama. Kementerian Agama mewakilkan masalah ini ke Direktorat Pernikahan, yang kemudian di bawah perinciannya adalah pada lembaga KUA dan pengadilan agama. Maka yang menjadi sultan dalam masalah ini adalah KUA. Yang menjadi sultan dalam masalah ini adalah KUA. Tidak sah. Kalau kemudian yang menikahkan adalah seorang ustadz, sampai pun siapapun ustadz itu, maka tidak sah menikahkan, kecuali kalau ustadznya itu adalah walinya, maksudnya walinya. Tapi kan zahir dari pertanyaannya enggak. Jadi zahir dari pertanyaannya tadi, maka tidak semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.